Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Januar. Kami dari kelompok 5 kelas EAA Analisis Laporan Keuangan. Sebelumnya perkenalkan saya lagi Dayati dengan NIM 171. Saya Clara Isanita dengan NIM 182. Saya Rika Sintia Dewi dengan NIM 184. Saya Zikria Aulia dengan NIM 196. Dan saya Jessica Surajaya Sudarto dengan NIM 200. Baik, pada video kali ini kita akan membahas mengenai pertemuan ke-14, yaitu mengenai penilaian dan juga analisis ekuitas, di mana ada 4 subbab. Yang pertama adalah earnings persistence, lalu valuasi berbasis data, valuasi dengan metode price to earning, dan juga earning power. Masuk ke materi yang pertama adalah earning persistent, di mana earning persistent ini merujuk pada kemampuan laba yang dihasilkan oleh perusahaan untuk dipertahankan atau diulang di masa depan. Nah, pentingnya earning persistent ini, yang pertama adalah laba yang persisten memberikan sinyal positif bagi investor dan analisis bahwa perusahaan memiliki model bisnis yang kuat dan dapat diandalkan untuk menghasilkan laba di masa depan. Lalu dalam penilaian yang persisten lebih dihargai dibandingkan laba yang tidak stabil, dan juga investor ini cenderung lebih tertarik pada perusahaan dengan laba yang persisten. Lalu faktor yang mempengaruhi earnings persisten yang pertama adalah kualitas pendapatan, lalu stabilitas bisnis, dan juga manajemen dan kebijakan akuntansi. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk pengukuran earning persistence sendiri, itu dapat menggunakan beberapa metode. Yang pertama adalah koefisien regresi. Menggunakan analisis regresi untuk mengukur hubungan antara laba di periode sebelumnya dan laba di periode berikutnya. Koefisien yang lebih tinggi menunjukkan tingkat persistensi yang lebih baik. Yang kedua ada rasio laba berulang. Nah, ini dihitung proporsi labanya yang dihasilkan dari sumber yang dapat diandalkan, seperti pendapatan dari penjualan, dibandingkan dengan laba yang dihasilkan dari sumber yang tidak berulang. Dan yang terakhir ada analisis tren, menganalisis tren laba selama beberapa periode untuk mengidentifikasi pola pola yang menunjukkan stabilitas atau fluktuasi laba. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Yang selanjutnya ini ada valuasi berbasis laba. Jadi, valuasi berbasis laba ini merupakan metode yang memperkirakan nilai intrinsik ekuitas perusahaan berdasarkan dengan potensi laba di masa depan. Jadi, laba ini tuh dianggap sebagai sumber utama nilai perusahaan dan juga mudah diakses. Jadi, yang pertama ini di sini ada model laba residual, yang mana RIM ini menilai ekuitas sebagai nilai buku ekuitas saat ini ditambah nilai sekarang dari laba residual masa depan. Kemudian yang kedua ada model laba prospektif. Jadi model ini bukan model variasi tunggal, melainkan fondasi bagi model berbasis pendapatan lainnya. Kemudian yang ketiga ada model dividen proyeksi. Jadi di sini itu ADDM mendiskontokan dividen yang diproyeksikan. Jadi di sini itu sangat bergantung pada proyeksi laba untuk pertumbuhan dividen konstan seiring menggunakan Garden Growth Mode. Jadi untuk yang selanjutnya itu ada peran laporan keuangan dalam valuasi berbasis laba. Laporan keuangan adalah sumber data utama. Yang pertama ini laporan laba rugi untuk menyediakan laba bersih sebagai titik awal. Kemudian yang kedua ada neraca untuk memberikan nilai buku ekuitas dan informasi untuk proyeksi aset atau kewajiban. Dan yang terakhir ada laporan arus kas, yaitu untuk memberikan wawasan tentang kemampuan menghasilkan kas dan juga memvalidasi proyeksi laba. Untuk yang materi mengenai valuasi dengan PE akan dilanjutkan oleh Rika. Oke, selanjutnya masuk ke valuasi dengan price to earning ratio. Nah, price to earning ratio atau PE ratio ini adalah rasio yang membandingkan harga saham perusahaan dengan laba per saham atau EPS. Nah, PE ini digunakan untuk menilai apakah suatu saham overvalue atau undervalue dan merupakan salah satu alat paling populer dalam valuasi ekuitas.
Nah, tujuan dari penggunaan PE dalam valuasi itu menilai nilai pasar relatif saham terhadap laba yang dihasilkan. Yang kedua ada membandingkan valuasi antar perusahaan dalam industri sejenis. Yang ketiga ada memperkirakan harga wajar saham berdasarkan proyeksi laba. Yang keempat ada membantu investor memutuskan apakah suatu saham layak dibeli, ditahan, atau dijual. Nah, rumus mencari price to earning ratio itu sama harga saham dibagi earning per share. Nah, jenis-jenis dari PE rasio itu ada dua. Yang pertama, trailing 12 month atau TTMPI. Nah, TTMPI adalah harga saham saat ini dibagi dengan EPS 4 kuartal terakhir. Nah, TTMPI ini mudah dihitung karena perusahaan mengumumkan hasil keuangan termasuk EPS setiap kuartal. Yang jenis yang kedua ada forward PE. Nah, forward PE ini adalah harga saham saat ini dibagi dengan proyeksi EPS selama 4 kuartal mendatang. Nah, ini menghitung forward PE memerlukan keahlian karena melibatkan perkiraan penjualan, margin, dan PNL, dan EPS. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai earning power. Jadi, earning power ini mengacu pada kemampuan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. Nah, bagi perusahaan, perolehan pendapatan ini menandakan kapasitas mereka untuk menghasilkan laba dari operasi mereka. Nah, EP ini merupakan faktor kunci dalam menilai kesehatan dan potensi keuangan perusahaan yang sering digunakan oleh investor untuk mengevaluasi peluang investasi. Nah, daya perolehan ini dapat dinilai menggunakan berbagai rasio keuangan seperti ROA, ROE, dan juga EBIT. Nah, selanjutnya juga terdapat konsep earnings power value. Jadi nilai daya pendapatan ini adalah metode penilaian saham suatu perusahaan dengan asumsi bahwa pendapatan saat ini berkelanjutan dan tidak ada pertumbuhan di masa berkelanjutan di masa mendatang. Artinya nilai kekuatan pendapatan menilai nilai saham suatu perusahaan dengan asumsi bahwa perusahaan tersebut akan terus memperoleh laba konstan selama bertahun-tahun tetapi dengan pertumbuhan laba nol. Nah, interpretasinya itu ada tiga. Yang pertama, saham suatu perusahaan ini dinilai rendah jika nilai daya perolehan per lembar sahamnya lebih tinggi daripada harga pasar saham saat ini. Lalu yang kedua, apabila nilai daya perolehan per sahamnya ini lebih rendah dari harga pasar yang berlaku, maka saham perusahaan tersebut dinilai terlalu tinggi. Lalu yang ketiga, saham suatu perusahaan dinilai wajar jika nilai daya perolehan laba per sahamnya per lembar sahamnya sama dengan nilai pasar terkini. Oke, sekian presentasi pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.